anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doa dulu. Ketua kelasnya silakan Nisa, pimpin doa. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Salma Khairunisa Hadir. Anissa Azahra Hadir. Cinta Sarefa hadir. Fitri Hasanah hadir. Oke, semuanya hadir. Tidak ada yang tidak masuk. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan merefresh otak dulu ya, supaya lebih semangat lagi di mulai pelajaran. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan mulai SBK-nya. Jadi SBK-nya ini sangat sederhana ya. Kita cuma memijat-mijat pundak teman kalian. Sekarang hadap ke kiri. Oke, silakan dipijat yang enak ya. Dah. Berhadapan sebaliknya. Oke, sudah selesai SBK-nya. Sekarang kembali duduk di kursi masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang benua Asia dan benua lainnya. Ada yang tahu nggak benua di dunia itu apa saja? Nah, oke. Terus kita akan membahas tentang benua di dunia. Nah, menurut ahli geografi, benua di dunia itu ada yang berpendapat ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6. Jadi sekarang kita akan membahas 5 benua. Ada yang tahu 5 benua itu apa saja? Asia. Pintar. Terus Eropa. benua Asia. Kemudian Eropa. benua Eropa. Terus Afrika. pintar. Afrika. Australia. Terus selanjutnya adalah benua Amerika. Sebenarnya kelima benua ini tuh ada urutannya berdasarkan luas benua tersebut. Yang pertama ini benua Asia. Sekarang kita akan membahas benua Asia ya. Letak dan luas benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua pertama terluas di dunia. Ada yang tahu berapa luas berapa luas benua Asia? Enggak. Nah, jadi luas benua Asia itu 44 juta kilometer persegi. Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi benua Asia ini terletak bersebelahan dengan benua Eropa. Jadi benua Eropa dan Asia ini sebenarnya satu daratan, namun dipisah dengan pegunungan Ural. Jadi benua Eropa dan benua Asia ini sebenarnya satu daratan, tapi terpisah di pegunungan Ural yang memisahkan benua Eropa dan Asia. Sehingga orang-orang menganggap bahwa Eropa dan Asia ini merupakan benua yang berbeda. Terus kemudian adalah letak astronomis dari benua Asia. Benua Asia ini terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, kemudian jadi ini benua Asia. Benua Asia ini wilayahnya ini dari Indonesia bagian selatan hingga Rusia bagian utara hingga berdekatan dengan kutub utara. Jadi Rusia ini merupakan negara terbesar yang ada di Asia, yang ada di benua Asia. Kemudian selanjutnya benua Asia ini terbagi menjadi 5 wilayah regional. Yang pertama Asia Barat. Nah, Asia Barat itu terletak di
sini. Yang negaranya itu ada Syria, Irak, Iran, Israel, Saudi Arabia. Terus Asia Timur. Timur ini terletak di sini. Ini ada Mongolia dan Cina. Terus Asia Tenggara. Pasti udah pada tahu kan Asia Tenggara ini negaranya apa saja? Ada yang tahu? Masih apa? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar. Oke, benar. Kemudian Asia Selatan. Asia Selatan. Negaranya ini ada Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, dan lain-lain. Kemudian ada Rusia. Jadi Rusia ini merupakan negara terbesar yang ada di benua Asia. Adanya 5 wilayah ini memiliki karakteristik serta budaya yang berbeda-beda. Jadi karakteristik di Asia Barat, Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Rusia ini memiliki karakteristik serta budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas benua Amerika. Jadi benua Amerika ini dikenal dengan benua merah. Kenapa? Karena benua Amerika ini memiliki suku Indian. Jadi suku Indian, masyarakat suku Indian ini sering melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Bukan diciptakan dengan kulit berwarna merah, tapi suku Indian ini suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Terus luas benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Jadi benua Amerika ini terletak di sebelah selatan dari benua Asia. Nah, ini adalah benua Amerika. Nah, luas benua Amerika ini adalah 42,57 km persegi. Ada yang tahu letak astronomi benua Amerika? Ya, silakan maju Salma. Oke, benar sekali. Terima kasih Salma. Selanjutnya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi letak benua Amerika ini 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, selanjutnya jadi benua Amerika ini terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Kita akan mengetahui negara-negara apa saja yang ada di wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Ada yang mau maju negara di Amerika Utara? Ya, oke, Cinta, silakan.
Oke, pintar. Terima kasih. Selanjutnya Amerika Tengah dan Amerika Selatan, ada yang mau maju? Ya, silahkan Nisa. Oke, terima kasih Nisa. Nah, jadi negara-negara yang ada di Amerika Utara itu ada Kanada, Meksiko, Washington. Kalau tengah, salah duanya adalah Guatemala dan El Salvador. Sebenarnya itu masih banyak negara lain. Cuman kita bahas yang kita ketahui saja. Terus selanjutnya Amerika Selatan adalah Argentina, Brazil, Uruguay. Yang kita akan membahas letak dan luas benua Eropa. Nah, jadi benua Eropa ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Benua Eropa dan benua Asia ini sebenarnya adalah satu daratan, namun dipisah dengan pegunungan Ural sehingga orang-orang menganggap bahwa Eropa dan Asia ini merupakan dua benua yang berbeda. Di benua Eropa ini dijuluki dengan benua biru. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi benua biru ini terdapat dua alasan. Yang pertama, kebanyakan orang-orang yang ada di Eropa ini bola matanya ini berwarna biru. Yang kedua, pada zaman dahulu terdapat kerajaan-kerajaan Eropa yang dijuluki dengan nama bangsawan atau darah biru. Jadi kenapa benua disebut benua biru? Yang pertama, bola mata yang berwarna biru serta terdapat keturunan bangsawan atau darah biru. Letak astronomis dari benua Eropa ini adalah 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur barat dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nah, jadi benua Eropa ini perbatasannya adalah Samudra Atlantik, Samudra Arktik, dan Samudra Hindia. Benua Eropa ini terbagi menjadi 4 wilayah regional. Yang pertama Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Jadi terbagi menjadi 4. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui negara apa saja yang ada di benua Eropa. Jadi benua Eropa ini kan terbagi menjadi 4. Barat itu negaranya Jerman, Perancis, Belanda. Bagian selatan Italia, Spanyol. Kemudian utara Inggris dan Swedia. Timur Polandia dan Ukraina. Sudah jelas anak-anak? Selanjutnya luas benua Eropa, ada yang tahu? Nah, jadi luas benua Eropa ini adalah 10.355 km persegi. Jadi benua Eropa ini berada di luar tropis. Artinya benua Eropa ini adalah subtropis. Jadi memiliki 4 musim. Ada yang tahu 4 musimnya apa saja? Nah, jadi 4 musimnya ini adalah musim gugur, musim panas, musim dingin, dan musim semi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benua Afrika.
Jadi benua Afrika ini sering dijuluki dengan benua hitam karena mayoritas penduduk benua Afrika ini berkulit hitam. Awal mulanya penduduk dari Prancis ini menjajah benua Afrika sehingga sering menjuluki benua tersebut adalah benua hitam. Nah, kemudian letak astronomis dari benua Afrika adalah 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Nah, benua Afrika ini adalah benua keempat terbesar setelah benua Eropa. Jadi luasnya ini adalah 30,290 juta kilometer persegi. Nah, benua Afrika ini melewati garis khatulistiwa sehingga iklimnya ini adalah iklim tropis. Nah, jadi selanjutnya di benua Afrika ini terbagi menjadi 5 wilayah region. Yang pertama Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Jadi ada 5 wilayah pembagian. Selanjutnya kita akan membahas benua yang terakhir, yaitu benua Australia. Nah, jadi benua Australia ini terletak di sebelah selatan dari benua Asia. Nah, jadi berdekatan dengan benua Asia, jadi bagian selatan di benua Asia. Kemudian benua Australia ini memiliki iklim tropis. Terus kemudian luas dari benua Australia ini adalah 8.945 km persegi. Letak astronomisnya adalah 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, kemudian wilayah benua Australia ini terbagi menjadi 8 bagian. Banyak kan? Nah, ini salah satunya. Nah, 8 bagian ini adalah Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, Queensland, Canberra, Victoria, New South Wales, Tasmania. Penduduk yang ada di benua Australia ini adalah penduduk ras Kaukasoid atau penduduk yang berasal dari benua Eropa. Pembahasan 5 benua ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Siapa? Ya, oke. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke penugasan, yaitu penugasan kelompok. Jadi kelompok dibagi menjadi 2, masing-masing 2 orang. Nah, penugasannya ini adalah menyebutkan negara bagian yang ada di benua. Jadi kan ada 2 kelompok. Jadi benua Asia tidak termasuk. Jadi kelompok pertama Fitri dan Cinta menyebutkan negara yang ada di benua Amerika dan Eropa. Paham? Kalau kelompok kedua Nisa dan Salma akan menyebutkan negara yang ada di benua Afrika dan Australia. Paham? Nah, Ibu akan membagikan peta persebaran dari masing-masing benua Amerika dan Eropa kan. Nah, ini. Nah, nanti silakan dicari. Ini kan udah ada kota-kotanya. Nah, silakan untuk pembagian wilayah barat, tengah, timur, selatan. Dan silakan kalian berdiskusikan dengan temannya ya. Nah, ini untuk benua Afrika dan benua Australia. Nah, ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, Ibu akan kasih waktu 15 menit. Silakan berdiskusi.
Amerika Selatan. Yang kesulitan? Enggak. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Ya, silakan dilanjutkan lagi. Waktu kalian kurang 5 menit lagi ya anak-anak. Dari situ masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, waktu kalian sudah habis anak-anak. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan ditulis ya, supaya kelompok lain bisa menuliskan hasil kerja kalian. Kalian dapat benua apa? Benua Eropa dan benua Amerika. Oh ya. Nah, untuk kelompok lain silakan boleh ditulis supaya untuk bisa belajar serta menghafalkan negara yang ada di benua-benua Eropa dan Amerika. Silakan kelompok kalian untuk membacakan negara-negara yang ada di benua Eropa serta benua Amerika. Di Eropa Utara terdiri negara Inggris, Swedia, Denmark, Finlandia. Di benua Eropa Timur terdiri Ukraina, Polandia, Rumania, Hungaria. Di Eropa Barat terdiri negara Jerman, Prancis, Belanda, Belgia. Di Eropa Selatan terdiri dari Italia, Spanyol, Yunani, Portugal. Di benua Amerika Tengah ada Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Di Amerika Utara ada Kanada, Meksiko, Washington. Di Amerika Selatan ada Brasil, Argentina, Kolombia. Nah, dengan adanya negara-negara yang berada di bagian wilayah Eropa Utara, Timur, Barat, Eropa Selatan, jadi kan kalian bisa mengetahui nih negara-negara apa saja yang ada di wilayah tersebut. Begitu juga di negara di benua Amerika. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan ya teman-teman. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dihapus terlebih dahulu. Silakan dibacakan negara-negara yang ada di bagian
benua Afrika. Bagian Afrika Utara ada negara Libya, Jangan Mesir, Maroko. Nah, supaya Afrika kelompok lain. Barat ada Liberia, Nigeria, Gambia. Afrika Tengah, Kamerun, Brazzaville. Di Afrika Selatan ada Botswana dan Namibia. Di Afrika Timur ada Ethiopia, Madagaskar, Tanzania, dan Zimbabwe. Selanjutnya Australia. Benua Australia. Australia Utara ada Darwin, Alice Springs. Australia Selatan Adelaide, Australia Barat Perth, Algonquin. Queensland, Brisbane, Mount Isa, Halifax. New South Wales, Sydney, Victoria, Melbourne, Tasmania, Hobart. Nah, oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan tepuk tangan. Nah, jadi dengan adanya negara-negara di setiap benua ini, jadi kita mengetahui apa saja yang ada di negara benua tersebut. Nah, untuk pelajaran hari ini kita usaikan, sudah selesai. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi alam dan negara-negara Kemudian kesimpulannya adalah, jadi benua itu terbagi menjadi 5. Yang pertama Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Ya, adanya 5 benua ini memiliki karakteristik serta budaya dan kondisi alam yang berbeda-beda. Oke, sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa besok untuk pertemuan selanjutnya silahkan membaca terlebih dahulu supaya kita waktu acara belajar mengajar dimulai ini kalian sudah dapat menangkap materi yang akan dibahas. Akhiri pelajaran kita hari ini, silahkan mimpin doa. Doa mulai. Doa selesai.